Cenger, cari saudara ke-6-mu. Aku ingin bertanya padanya bagaimana dia bertemu Tuan Chen. Ji Lianjun juga ingin tahu bagaimana Li Yun dan Chen Ping bertemu. Ji Cheng mengangguk dan kemudian menemukan Ji Yun. Menghadapi pertanyaan Ji Lianjun, Ji Yun tidak menyembunyikan terlalu banyak dan menceritakan kisah mengikuti Chen Ping. Katakan 5-10 kali. Ji Lianjun dan Ji Cheng kaget saat mendengar berbagai perbuatan Chen Ping. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bahwa Chen Ping, seorang biksu muda yang sepertinya hanya berada di alam penggabungan, benar-benar bisa mengalahkan alam kesengsaraan. Dan dia berani menyinggung aliansi penyegel iblis dan membunuh sub-penguasa aliansi penyegel iblis. Kakak ke-6, kamu tidak berbohong kan? Jika kamu berkata begitu, Tuan Chen ini benar-benar orang yang aneh. Namun, Ji Cheng tidak dapat mempercayainya, lagi pula, semua yang dilakukan Chen Ping melebihi ekspektasi mereka. Tahu, di Feng Moli, beraninya dia memprovokasi aliansi Demon Feng. Alis Ji Lianjun sedikit berkerut. Setelah beberapa saat, Ji Lianjun memberitahu Ji Yun, Xianefu, ingat, jangan sebutkan identitas Tuan Chen kepada siapapun. Jika Tuan Chen benar-benar menyembuhkan kakekmu, saya akan memberimu sejumlah sumber daya. Cepatlah, pergi dari sini. Lagi pula, perjalanan ke Gunung Tianmo masih jauh. Kamu memerlukan susunan teleportasi. Aku bisa mengirim seseorang untuk membawamu ke sana. Kirimkan ke kota Zuhuang, di mana terdapat susunan teleportasi yang dapat berteleportasi ke wilayah selatan. Paman, apakah akan terjadi sesuatu pada keluarga Ji kita? Aku selalu merasa kamu dan kakak tertuamu ada hubungannya satu sama lain. Apa yang kamu sembunyikan dariku? Petik 2. Ji Yun memandang Ji Lianjun dengan ragu dan bertanya. Tidak apa-apa, di kota kuning dan biru ini, keluarga Ji kita adalah dewa. Jika terjadi sesuatu, jangan pikirkan itu. Sekarang, biarkan kakakmu mengajakmu berkeliling. Ji Lianjun menepuk bahu Ji Yun, lalu meminta Ji Cheng untuk membawa Ji Yun pergi. Di sisi lain, setelah semalaman memurnikan, Chen Ping menyempurnakan ramuan untuk lelaki tua keluarga Ji dan bersiap untuk memberikannya kepadanya. Kirim obat mujarab ke Ji Lianjun. Tapi begitu dia keluar dari pintu, dia melihat saudara perempuan Ji Meiyan dan Ji Meiling berlama-lama di depan pintu. 2. Apa yang bisa saya lakukan? Chen Ping melihat mereka berdua dan bertanya dengan keras. Tuan Chen, kami dua saudara perempuan datang ke sini khusus untuk meminta maaf kepada Anda, dan saudara perempuan saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Anda, petik 2. Beberapa waktu yang lalu, saudara perempuan kita salah paham terhadap Anda, dan saya harap Tuan Chen tidak tersinggung. Terima kasih kepada Tuan Chen atas cambuknya kemarin, saudara perempuan saya mampu mengalahkan Ji Meizhen. Ji Meiling memandang Chen Ping bersyukur dan berkata, tidak masalah, Ji Yun dan aku berteman, hal-hal ini bukan apa-apa. Chen Ping tersenyum ringan dan berkata, Tuan Chen, apakah Anda punya waktu? Kami ingin mengajak Anda berjalan-jalan di jalan agar Anda dapat menikmati pemandangan indah kota kuning dan biru kami, tanya Ji Meiling. Aku baru saja hendak pergi mencari ayahmu. Ramuan kakekmu sudah dimurnikan dan siap diminum, kata Chen Ping. Kalau begitu kami akan mengantarmu ke sana, kata Ji Meiling antusias. Chen Ping mengangguk, lalu mengikuti kedua saudara perempuan itu dan berjalan menuju rumah Ji Lianjun. Sepanjang jalan, Cui Meiling selalu berbicara dan tertawa dengan Chen Ping, tetapi Cui Xiaoyan yang lebih kuat saat ini seperti gadis pemalu, selalu menatap Chen Ping secara diam-diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ji Meiyan menatap Chen Ping dengan emosi khusus di matanya. Sebenarnya, Chen Ping juga bisa mendeteksinya, tapi dia pura-pura tidak tahu apa-apa. Keluarga Ji ini hanya orang yang lewat. Dalam beberapa hari, mereka akan pergi untuk Gunung Tianmo. Mengerti, Chen Ping tidak ingin meninggalkan keterikatan emosional apapun dalam beberapa hari ini. Dan Chen Ping tidak kekurangan wanita. Huo Feng selalu di sisinya. Jika Chen Ping membutuhkan, Huo Feng akan ada di sana. Anda dapat membantu diri Anda sendiri menyelesaikan semuanya. Rumah Ji Lianjun berada di paling belakang keluarga Ji, yang juga merupakan tepi kota Huanglan. Di belakangnya ada sekelompok gunung, dan rumah besar keluarga Ji dibangun menghadap pegunungan. Seluruh kota Huanglan juga dibangun menghadap pegunungan, mengelilingi rumah besar keluarga Ji.
Chen Ping melihat ke pegunungan tidak jauh dan tiba-tiba berhenti. Setelah berdiri, saya sepertinya merasakan suasana yang familiar namun asing. Melihat Chen Ping tiba-tiba berhenti dan menatap kosong ke pegunungan tidak jauh dari sana, Ji Meiling dengan cepat bertanya, "Tuan Chen, ada apa denganmu?" "Oh, tidak apa-apa." Chen Ping dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Gunung-gunung itu adalah tanah leluhur keluarga Ji kami. Semua leluhur keluarga Ji kami dimakamkan di dalamnya. Hanya laki-laki dari keluarga Ji kami yang bisa memasuki tempat itu, dan kami para gadis tidak diperbolehkan masuk." Ji Meiling mengikuti Chen Ping dan memperkenalkan. Chen Ping memandang Ji Meiling dan tidak bisa menahan tawa. Dia merasa gadis ini terlalu polos untuk mengatakan hal seperti itu padanya. Bagaimanapun, Chen Ping dianggap orang luar, tapi kali ini Ji Meiling tidak punya tindakan pencegahan apapun, bahkan tanah leluhur keluarga Ji telah terungkap. Segera, Chen Ping dibawa ke rumah Ji Lianjun. Ji Lianjun melihat Chen Ping datang dan buru-buru bangun untuk menyambutnya. Setelah mendengarkan berbagai perbuatan mulia Chen Ping kemarin, Ji Lianjun semakin menghormati Chen Ping. "Tuan Chen, apa yang Anda butuhkan dari saya? Jika Anda butuh sesuatu, telepon saja saya." Ji Lianjun berkata dengan sangat sopan. "Tuan Ji, saya sudah memurnikan ramuan orang tua itu. Sekarang Anda hanya perlu minum obat sesuai petunjuk saya. Saya akan memastikan orang tua itu bisa bergerak dalam 3 hari dan dia akan pulih sepenuhnya dalam 10 hari." Chen Ping berkata dengan percaya diri. Melihat ekspresi percaya diri Chen Ping, Ji Lianjun mempercayai kata-kata Chen Ping, lagi pula, keterampilan alkimia Chen Ping. Tapi bahkan Yao Zun pun rela dikalahkan. "Tuan Chen, terima kasih banyak. Kebaikan Anda tidak akan terlupakan bagi keluarga Ji kami." Ji Lianjun berkata dengan rasa terima kasih. "Tuan Ji, sama-sama. Saya berteman dengan Ji Yun, dan inilah yang harus saya lakukan." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menyerahkan ramuan yang dia sempurnakan kepada Ji Lianjun. Setelah bertukar beberapa kata, Chen Ping berbalik dan hendak pergi. Saat dia berjalan ke pintu, Chen Ping tiba-tiba berhenti dan menatap Ji Lianjun dengan rasa ingin tahu. "Tuan Ji, dalam perjalanan ke sini, saya melihat tempat itu tidak jauh sekali. Ada sumber energi samar yang melonjak di pegunungan. Apa yang terjadi?" Chen Ping sangat penasaran bagaimana aura asli bisa ada di tanah leluhur keluarga Ji. Mendengar pertanyaan Chen Ping, Li Lianjun tertegun dan tidak bereaksi sejenak. Ketika Chen Ping melihat reaksi Ji Lianjun, dia segera berkata, "Guru Li, saya hanya penasaran dan bertanya. Jika tidak nyaman bagi saya untuk memberitahu kamu, kalau begitu, jangan berkata apa-apa lagi." Chen Ping tahu bahwa ini adalah rahasianya, bahkan jika dia tidak menceritakannya, Chen Ping tidak akan peduli. Tanda seru, "Tuan Chen, tidak ada yang merepotkan." Ji Lianjun tersenyum tipis, lalu memandang Li Meiyan dan Ji Meiling dan berkata, "Kalian berdua keluar bermain, saya akan menikmati pesta bersama Tuan Chen." Setelah Ji Lianjun mengusir kedua putrinya, dia menoleh ke Chen Ping dan berkata, "Tuan Chen, sejujurnya, itu adalah tanah leluhur keluarga Ji kami. Nenek moyang kami dari keluarga Ji semuanya meninggal di sana, jadi itu nenek moyang bumi mempertahankan asal-usul nenek moyang keluarga Ji kita." Kata-kata Ji Lianjun segera membuat Chen Ping semakin bingung. "Tuan Ji, kekuatan aslinya adalah dari langit dan bumi. Setelah beku tersebut meninggal, ruang aslinya juga akan mati, dan kekuatan asli di ruang aslinya juga akan mati. Kembali ke dunia surga dan bumi, bagaimana seseorang bisa mati namun tetap mempertahankan asal-usulnya?" "Tuan Chen, Anda benar. Setelah kematian, segala sesuatu akan berubah menjadi ketiadaan, dan segala jenis kekuatan dan nafas akan kembali ke dunia. Tetapi ada kemungkinan lain, yaitu di dunia yang hampa, atau di dunia yang hampa, dunia kosong, buatlah lingkaran sihir. Membentuk ruang asing, kekuatan asli dalam tubuh biksu yang meninggal di dalamnya tidak akan ada di langit. Ia menghilang di antara bumi dan akan disimpan di dunia luar angkasa ini, membentuk kekuatan asli dari kekacauan dan tanpa pemilik." Petik 2. Kekuatan asli ini bisa langsung diserap dan dimurnikan, sehingga bisa dianggap diberikan kepada leluhur setelah kematiannya. Sumber daya bagi generasi mendatang. Petik 2. Tetapi Tuan Chen hanyalah seorang biksu Fusion Realm, bagaimana dia bisa mengetahui asal-usulnya?
Dan dia juga bisa merasakan asal-usul Qi. Asteris. Ji Lianjun sangat penasaran. Kalian pasti tahu kalau banyak ahli yang datang ke keluarga Ji sebagai tamu, namun mereka tidak pernah memperhatikan aura asli dari tanah leluhur keluarga Ji. Sejujurnya, saya sekarang memiliki kekuatan sumbernya, jadi saya lebih peka terhadap aura sumber ini. Chen Ping melihat Ji Lianjun tidak menyembunyikan apapun darinya kali ini, jadi dia langsung mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan asal. Masalah kekuatan, apa? Mata Ji Lianjun langsung melebar, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, dengan tingkat kultivasi alam fusion, kamu bisa merasakan kekuatan sumbernya. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Saya ingin tahu berapa banyak ruang asal Tuan Chen yang telah dibuka dan seperti apa. Chen Ping berpikir sejenak dan kemudian berkata, itu adalah langit berbintang di alam semesta. Begitu Chen Ping selesai berbicara, Ji Lianjun tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Chen, jangan bercanda. Dengan budidaya alam fusi, mampu membuka ruang asli dan menyadari kekuatan sumbernya sudah berada pada level tertinggi di dunia. Bangga. Saya belum pernah mendengar bahwa ruang dalam game ini adalah alam semesta dan bintang-bintang. Itu tidak mungkin. Melihat Ji Lianjun tidak mempercayainya, Chen Ping hanya bisa tersenyum tipis dan berkata, Tuan Ji, jika kamu tidak percaya, kamu bisa mengorbankan dia. Kirimkan sinar kesadaran spiritual dan pergi ke ruang asal saya untuk melihatnya. Ji Lianjun memandang Chen Ping dan menemukan bahwa Chen Ping sepertinya tidak bercanda. Dia berkata dengan sedikit ragu, oke. Kalau begitu coba saya lihat. Sinar kesadaran langsung terpancar dari lautan kesadaran Ji Lianjun. Chen Ping tidak menghentikannya dan langsung membiarkan sinar kesadaran ini memasuki lautan kesadaran. Segera setelah itu, Chen Ping membawa Ji Lianjun ke ruang aslinya. Li Lianjun menatap langit berbintang dan bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit, dan dia benar-benar bingung. Tanda seru. Meskipun bintang-bintang semuanya berwarna abu-abu pada pandangan pertama, dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan ruang asal yang tak ada habisnya, entah berapa banyak jenis ruang asal yang dapat dilihat Chen Ping dan berapa banyak kekuatan asal yang dapat dia simpan. Mengerikan, sungguh mengerikan. Ji Lianjun melihatnya dengan kaget dan tiba-tiba menunjuk ketiga bintang yang berkedip. Bintang-bintang yang bersinar bertanya, Tuan Chen, apakah ketiga bintang yang berkelap-kelip itu berarti Anda telah menyadari tiga asal mula? Asteris. Chen Ping mengangguk dan berkata, ya, saya telah memahami asal mula guntur dan kilat, asal mula api, dan asal mula ilusi. Pantas saja Tuan Chen telah menyadari asal muasal ilusi. Kemudian pembentukan ilusi keluarga Ji kita ada di dalam diri Chen. Di depan suami saya, itu hanya pediatri. Sepertinya saya selalu meremehkan Tuan Chen. Saya benar-benar buta. Sepertinya saya salah jika menilai seseorang berdasarkan wilayahnya saja. Ji Lianjun sangat terkejut. Dia tidak pernah berani membayangkan bahwa seorang biksu muda di alam fusion akan memiliki ruang asli seperti alam semesta dan langit berbintang di tubuhnya, dan juga dapat memahami tiga jenis kekuatan asli. Jika dia tidak melihatnya sendiri, matanya, dia tidak akan percaya bahkan jika seseorang memberitahunya. Kesadaran Ji Lianjun menarik diri dari tubuh Chen Ping, dan dia sangat terkejut dan bersemangat. Tuan Ji, Anda tidak perlu terlalu bersemangat. Saya hanya pengecualian. Tidak banyak orang seperti saya. Jika semua orang seperti saya, dunia manusia akan menjadi tempat yang sunyi pada hari itu, kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Sumber daya yang perlu ditingkatkan Chen Ping beberapa kali atau bahkan 10 kali lipat dari biksu lainnya. Jika surga dan dunia manusia sama dengan Chen Ping, semua sumber daya di dunia manusia ini pasti sudah lama dikonsumsi. Setelah bertemu Tuan Chen, saya akhirnya mengerti arti sebenarnya dari ada orang di luar dunia dan ada langit di luar dunia. Ji Lianjun menghela nafas dengan emosi.